Siapakah Rufus dalam Alkitab? Bagaimana hubungan antara Rufus dengan gereja di Roma? Saksikanlah video ini sampai selesai dan temukan jawabannya. Alkitab menyebutkan nama Rufus di dua kitab yang berbeda, yaitu dalam Injil Markus 15, ayat 21, dan Surat Roma 16, ayat 13. Nama Rufus pertama kali disebutkan dalam peristiwa penyaliban Yesus. Saat itu, Yesus sudah menderita penyiksaan yang mengerikan. Yesus sudah tidak mampu lagi membawa kayu salib yang berat yang diletakkan oleh prajurit Romawi di atas bahunya. Jadi, prajurit yang menyalibkan Yesus itu menangkap seorang yang lewat dan memaksa dia membawa salib Yesus. Hal itu diriwayatkan dalam Injil Markus 15, ayat 21, yang berbunyi demikian. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Kita bisa mengerti kenapa Simon dari Kirene disebut sebagai ayah Rufus. Banyak sarjana Alkitab berpendapat bahwa Injil Markus ditulis di Roma dan ditujukan kepada jemaat Kristen di sana. Jadi, Markus menggunakan nama-nama yang dikenal oleh orang-orang Kristen di Roma. Mereka mungkin tidak mengenal Simon dari Kirene, tetapi mereka mengenal anaknya yang bernama Rufus. Kita bisa mengetahui bahwa Rufus terkait dengan Roma karena Paulus menulis surat kepada jemaat di sana setelah bertahun-tahun kemudian. Dalam surat Roma 16, ayat 13, Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Roma yang berbunyi demikian. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu. Karena Rufus disebutkan di dua tempat dalam Alkitab, kemungkinan besar mereka merujuk pada orang yang sama. Dari dua pernyataan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Rufus adalah seorang Kristen dan anak dari Simon yang dipaksa membawa salib Yesus. Kemungkinan, berdasarkan tulisan Markus dan Paulus, Rufus dan keluarganya menjadi Kristen setelah kematian dan kebangkitan Yesus. Jika kita renungkan, betapa beratnya pengalaman Simon dari Kirene memikul salib Yesus ke Bukit Golgota. Kita juga tidak tahu, apakah pada saat itu Simon menyadari bahwa dia sedang memikul salib Sang Mesias, penyelamat dunia. Yang kita tahu, bahwa Tuhan telah memilih Simon untuk bertemu dengan Yesus sebelum Yesus mati di kayu salib. Namun, di balik semuanya itu, Tuhan memiliki rencana yang indah untuk keluarga Simon dari Kirene, yaitu membawa keselamatan bagi keluarganya. Melalui tulisan Paulus, akhirnya kita tahu bahwa Rufus dan ibunya telah menjadi Kristen dan menjadi bagian dari jemaat gereja di Roma. Dalam surat Roma 16, ayat 13, Paulus memberikan salam khusus kepada Rufus dan ibunya. Hal ini mengindikasikan bahwa Rufus, saudaranya Alexander, dan ibunya cukup dikenal dalam jemaat gereja di Roma. Kemungkinan besar, keluarga mereka terlibat aktif membantu pelayanan gereja di Roma. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga video ini bermanfaat.